Su-35 yang dinanti-nanti akhirnya resmi. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada Anda yang sudah klik ini video guys. Kepada Anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung guys. Hatur nuhun. Apa kabar? Semoga-moga kepada Anda yang tengah menonton ini berada di dalam kondisi yang sehat walafiat guys. Sentiasa dimurah-murahkan rezeki, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusan apapun yang Anda lakukan guys. Oke guys, so jangan lupa guys, please like, comment, share dan juga subscribe ini channel guys dengan cara tekan tombol merahnya dan aktifkan tombol lonceng Anda supaya Anda tidak ketinggalan beberapa pelbagai video-video terbaru daripada Uncle. Oke guys, hari ini kita akan lanjutkan kepada salah satu video dan ini merupakan salah satu berita kegembiraan guys, yang mana dengan tajuknya dunia heboh. Su-35 yang dinanti-nanti akhirnya resmi tiba di tanah air Indonesia guys. Jadi kalau kita nampak ya guys, Su-35 ini adalah jet tempur guys. Jet tempur guys ya, daripada channel yaitu Evans Militer guys. Jadi apa kata kita sama-sama dokong ini channel guys untuk kita mendapatkan beberapa pelbagai info-info menarik, terutamanya berkaitan tentang militer guys. So guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton supaya kita dapat memahami apakah kandungan dan juga cerita daripada apa yang dikatakan di dalam tajuk video ini guys. Oke guys, jom kita sama-sama lanjutkan daripada channel Evans Militer guys. Ayo. Berita militer nasional. Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama kami dalam berita pesawat tempur Indonesia. Kali ini kami membahas kelanjutan pembelian jet Su-35 sejak beberapa tahun menunggu. Yang kabarnya kali ini Rusia siap pasok dan kirimkan 11 Su-35 ke Indonesia. Lama juga ya guys, beberapa tahun untuk menunggu Su-35 jet tempur guys ya kepada Indonesia. Rusia siap untuk memasok sejumlah jet tempur multiperan Sukhoi Su-35 ke Indonesia meskipun ada tekanan terhadap negara Asia Pasifik ini, kata juru bicara layanan federal untuk kerjasama teknis militer, Valeria Reshetnikova, kepada wartawan saat pertunjukan udara di MAX 2021, pada hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021. Sejak awal, proyek penyediaan 11 pesawat tempur Su-35 multiperan ke Jakarta telah menarik perhatian masyarakat dunia. Tidak mengherankan bahwa setelah menandatangani kesepakatan, pihak Indonesia menghadapi tekanan ekstensif dari perwakilan dari negara bagian tertentu. Pada semua tingkat yang memungkinkan, Jakarta sangat disarankan untuk meninggalkan proyek tersebut. Namun, kami dengan yakin menegaskan bahwa pihak Rusia bermaksud memenuhi kontrak ini, ujar Reshetnikova, dirilis TASS. Menurutnya, Moskow memandang Indonesia sebagai salah satu mitra utama di kawasan Asia Pasifik. Kabar penandatanganan kontrak dengan Jakarta untuk 11 pesawat tempur Su-35 tersiar pada awal 2018, namun implementasinya belum dimulai. Pertunjukan udara internasional Bermakna guys, daripada tahun 2018 lagi ya guys, untuk mendapatkan Sukhoi Su-35 jet tempur daripada Rusia. MAX 2021 berlangsung dari 20 hingga tanggal 25 Juli tahun 2021 di kota pinggiran Zhukovsky di luar Moskow. Pesawat tempur Su-35 dirancang untuk mencegat dan menghancurkan semua kelas target udara dalam pertempuran udara jarak jauh dan dekat. Pesawat ini memiliki superioritas udara serta mengenai target darat dan permukaan laut termasuk pasukan dan infrastruktur darat yang dilindungi oleh senjata anti pesawat dan menyerang target yang terletak di jarak yang cukup jauh dari pangkalan udara Su-35 itu. Jet tempur Su-35 adalah versi pesawat tempur Su-27 yang telah dimodernisasi secara mendalam untuk mencapai peningkatan signifikan dalam efektivitas tempurnya terhadap target udara, darat, dan permukaan laut.
Desain Su-35 menggabungkan konsep rekayasa paling sukses yang sebelumnya diuji dengan baik pada keluarga pesawat Su-27 atau Su-30. Pesawat ini menggabungkan kualitas pesawat tempur modern, kemampuan manuver super, alat bantu akuisisi aktif dan pasif yang unggul, kecepatan supersonik tinggi dan jarak jauh, kemampuan mengelola aksi kelompok pertempuran, dan pesawat taktis yang baik, berbagai senjata yang dapat dibawa, sistem peperangan elektronik multisaluran modern, jejak radar yang berkurang, dan kemampuan bertahan tempur yang tinggi. Efektivitas tempur yang tinggi dari pesawat Su-35 dicapai melalui kemampuan untuk beroperasi secara independen, dalam kelompok pesawat atau sebagai bagian dari kelompok pertempuran yang dikendalikan dari pusat komando udara, darat atau berbasis kapal, sistem manajemen informasi terintegrasi tunggal yang memberikan dukungan intelektual kepada pilot, yang memelihara komunikasi dan koordinasi antara awak dan peralatan avionik, serangan rahasia terhadap target udara pemancar radio pada jarak menengah dan jauh, serangan terhadap target darat dan permukaan laut dengan peluru kendali presisi tinggi tanpa memasuki zona pertahanan udara, stabilitas pelacakan target yang tinggi, operasi udara ke udara dan udara ke permukaan secara simultan. Sukhoi Su-35 Flanker E adalah pesawat tempur superioritas udara terbaik Rusia saat ini, dan merupakan puncak dari desain pesawat jet tempur generasi keempat, hingga nantinya akan digantikan oleh pesawat tempur siluman yang sudah mulai memasuki masa produksi. Dibedakan oleh kemampuan manuvernya yang tak tertandingi, dengan kemampuan elektronik dan persenjataan Su-35 yang setara dengan jet tempur barat, seperti F-15 Eagle. Meski mungkin merupakan musuh mematikan bagi F-15, Eurofighters dan Rafale, masih menjadi tanda tanya besar apakah Su-35 dapat bersaing dengan pesawat tempur siluman generasi kelima seperti F-22 dan F-35. Tidak mengherankan, setelah menandatangani kesepakatan, pihak Indonesia menghadapi tekanan ekstensif dari perwakilan negara tertentu, ungkap dia kepada wartawan. Pada semua tingkat yang memungkinkan, Jakarta sangat disarankan untuk meninggalkan proyek tersebut. Namun, kami dengan yakin menegaskan, pihak Rusia bermaksud memenuhi kontrak ini, imbuhnya. Menurut Reshetnikova, Rusia memandang Indonesia sebagai salah satu mitra utama di kawasan Asia Pasifik. Su-35 memiliki 12 hingga 14 cantelan senjata, yang menjadikannya pemuatan yang luar biasa dibandingkan dengan 8 cantelan pada F-15C dan F-22, atau 4 rudal yang disimpan secara internal di F-35. Pada jarak jauh, Su-35 dapat menggunakan rudal berpandu radar K-77M, dikenal oleh NATO sebagai A-12 ADER, yang diklaim memiliki jangkauan lebih dari 120 mil. Punya mantap, Untuk guys. pertempuran jarak pendek, rudal berpemandu inframerah R-74 atau sebutan NATO, ARCHER-11, mampu menargetkan off-bore sight, sederhana dengan melihat melalui penglihatan optik yang dipasang di helm. Pilot dapat menargetkan sebuah pesawat musuh yang naik 60 derajat dari arah pesawatnya. R-74 memiliki jangkauan lebih dari 25 mil, dan juga menggunakan nozzle vectoring. Rudal jarak jauh R-27 dan R-37, alias Arrow A-13, untuk digunakan melawan pesawat AWAC, EW, dan pesawat tanker, melengkapi pemilihan rudal udara ke udara Su-35. Selain itu, Su-35 dipersenjatai dengan meriam tunggal 30 mm dengan 150 amunisi untuk dogfight jarak dekat. Flanker E juga dapat membawa bom udara ke darat hingga 17.000 pound. Secara historis, Rusia hanya menggunakan amunisi berpandu presisi yang terbatas dibandingkan dengan Angkatan Udara Barat. Namun, kemampuan untuk menggunakan senjata-senjata presisi bisa dilakukan oleh Su-35. Pada tahun lalu, Amerika Serikat dikabarkan menekan Indonesia agar membatalkan kesepakatan untuk membeli jet tempur buatan Rusia dan kapal laut dari China. Hal ini adalah bagian dari upaya global Amerika untuk mencegah para kompetitor mengikis superioritas militer Amerika. Seperti diberitakan Bloomberg, seorang pejabat yang tak disebutkan namanya mengklaim bahwa Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pengadaan 11 jet tempur Sukhoi Su-35 seharga 1,1 miliar dolar AS. Pejabat tersebut juga bilang bahwa Amerika menekan Indonesia agar menjauh dari perundingan dengan China untuk membeli beberapa kapal patroli angkatan laut senilai 200 juta dolar Amerika. Sang sumber bilang langkah untuk mengesampingkan kesepakatan itu terjadi setelah para pejabat Amerika menjelaskan bahwa Indonesia dapat menghadapi sanksi karena berurusan dengan Rusia.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga khawatir Amerika akan mengambil tindakan hukuman terhadap hubungan perdagangan jika melanjutkan perjanjian China. Langkah-langkah tersebut menggambarkan bagaimana Amerika mengalami beberapa keberhasilan, yang kadang-kadang dengan menggunakan isu keuangan dan ekonomi untuk menghalangi negara-negara dari berurusan dengan Rusia dan China, yang telah diidentifikasi oleh pemerintahan Trump sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional Amerika. Sekian info yang dapat kami tayangkan. Jika ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe, jempol dan lonceng. Terima kasih telah menonton. Oke guys, kita sudah nampak sebentar tadi ya atas penerangan daripada admin daripada channel Events Militer yang mana mengatakan tentang akhirnya Su-35 pesawat jet tempur yang dinanti-nantikan akhirnya tiba secara rasmi di tanah air Indonesia. Syabas dan tahniah disebabkan kerana negara Indonesia dari segi ketenteraannya, militernya telah pun memiliki satu pesawat yang bagi kata daripada admin yang mengatakan cukup berkualiti guys, cukup berkualiti dari segi kelebihan yang ada pada pesawat jet tempur Su-35 daripada Rusia. Walaupun ada terdapatnya halangan dan juga cabaran untuk memilikinya, tetapi Indonesia tetap dengan misinya untuk memiliki daripada pesawat daripada negara Rusia. Jadi apapun itu adalah salah satu benda yang harus kita jadikan pengetahuan kepada kita bahawa setiap negara itu dia akan mempunyai satu sistem ataupun alutsista masing-masing, dan ia merupakan satu kedudukan yang sangat penting untuk menjadikan negara itu kelebihan dan juga kedudukan, di mana kedudukan militer setiap daripada negara. Jadi akhirnya Su-35 ni bagi Uncle ia memang sangat sesuai lah, memang sangat sesuai untuk negara Indonesia memilikinya disebabkan kerana kelebihan dan juga dari segi kecanggihan sistem tentaranya itu sendiri. So guys, itu sajalah secara ringkas dan juga respon daripada Uncle. Apapun kita akan lanjutkan apakah yang terjadi lagi selepas memiliki Su-35 pesawat jet tempur ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Apa kata kepada anda yang tahu tentang perkara ini, anda boleh turunkan komentar di bawah untuk kita sama-sama kongsikan beberapa lagi info selain info daripada di dalam channel ini. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Anda kata ada tutup bicara kata daripada Uncle. Mohon maaf kalau ada tersalah kata dan juga info. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Mudah-mudahan dengan adanya video ini akan dapat memberikan lagi manfaat kepada anda sebagai penonton di dalam channel ini. So guys, itu saja daripada Uncle. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hidup memang selalu penuh dengan warna-warni. Bila terjebak sulit untuk